Teologia Gereja Lama. Kaum apologet berusaha untuk menyesuaikan Injil dengan semangat zaman. Karena untuk membuktikan bahwa hanya Injil saja yang menggenapi cita-cita filsafat Yunani. Roh pengantara yang terutama ialah firman atau logos. Logos adalah sesuatu yang bukan Allah dan bukan pula dari dunia, melainkan jabatan antara roh dan zat benda. Bahkan dengan logos Allah menciptakan dunia. Teologia apologet tentang kebebasan dunia ialah Allah menciptakan logos di dalam rangkaian waktu sebagai suatu roh yang berpribadi, dan dengan logos itu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Irenaeus. Beberapa waktu kemudian, setelah timbulnya golongan apologet itu, bangkitlah seorang ahli teologi yang kembali kepada ajaran Alkitab tentang penebusan manusia oleh Yesus Kristus yang bernama Irenaeus. Ia berasal dari Asia Kecil. Irenaeus menjadi uskup di kota Lyon di negeri Prancis pada tahun 178. Pokok utama teologia Irenaeus adalah mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Pertentangan antara akibat dosa yaitu kefanaan dan akibat rahmat yaitu hidup yang baka. Tertullianus. Tertullianus ialah seorang ahli hukum yang bekerja sebagai advokat di Carthago. Teologianya yang dalam banyak hal serupa dengan orang apologet menjadi dasar teologia barat. Tertullianuslah yang pertama-tama memakai istilah teologia yang menjadi lazim. Misalnya dosa turunan, tebusan dosa, jasa, dan seperti Allah berzat satu tetapi berpribadi tiga. Dan Kristus adalah satu pribadi dengan dua tabiat. Clemens dari Alexandria. Clemens ialah salah seorang ahli teologia. Kita mengetahui bahwa filsafat Yunani dan Gnostik berkembang di kota Alexandria. Muridnya yang tersohor namanya sebagai ahli teologi yang terbesar di Gereja Lama bagian timur ialah Origenes. Origenes lahir di Alexandria. Bapaknya mati syahid pada tahun 202, waktu Origenes berumur 17 tahun. Origenes mengarang beratus-ratus kitab besar dan kecil. Ada yang mengatakan 6.000 karangan. Teristimewa kitab tafsiran dan filsafat. Kitabnya yang terkenal ialah kitab Apologia, yaitu melawan Celsus dan rukun-rukun. Berdasarkan keyakinan ini, Origenes menafsirkan Alkitab secara alegoris. Artinya, ia merohanikan keritera dan hikayat biasa. Ajaran Origenes yaitu asal dan tujuan segala yang hidup ialah Allah, Bapa abadi yang dari kekal melahirkan segala sesuatu yang ada. Yang pertama dilahirkan ialah Logos. Sungguh pun teologi ini sangat indah, tetapi sebetulnya tidak lain daripada campuran ajaran Alkitab dengan filsafatnya Plato, di mana Origenes, ajaran Plato yang lama itu
dipengaruhi oleh Platonius dan disebut Neoplatonisme.